Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring, pada video kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu turunan fungsi aljabar. Jika ada fungsi Y sama dengan fx, maka turunan pertama dari Y atau fx bisa ditulis dy dx. Ingat ya, dibaca dy dx bukan dy per dx. Dy dx artinya Y diturunkan terhadap X, atau boleh juga Y aksen, atau boleh juga dfx dx, atau boleh juga f aksen X. Nah, definisinya turunan pertama dari suatu fungsi adalah limit dari f dari x ditambah h dikurangi fx per h untuk nilai h-nya mendekati 0. Nah, ini adalah definisi turunan pertama suatu fungsi yang diperoleh dari konsep limit yang telah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Oke, contoh soal nomor 1, Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Maka Y aksen turunan pertama sama dengan limit dari h-nya mendekati 0, fx-nya x kuadrat. Maka f dari x plus h berarti x ditambah h kuadrat dikurangi fx, fx-nya x kuadrat per h. Maka selanjutnya limit h-nya mendekati 0, x plus h kuadrat kita uraikan, jadinya adalah x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurangi x kuadrat per h. Selanjutnya bisa kita sederhanakan. X kuadrat dikurangi x kuadrat habis, tinggal 2xh ditambah h kuadrat per h. Nah, 2xh plus h kuadrat ini sama-sama ada faktor h-nya. H kita keluarkan. Sehingga jadinya adalah h kali dalam kurung 2x ditambah h. H kali 2x, 2xh, h kali h, h kuadrat per h. Selanjutnya h bisa kita coret, sehingga yang tersisa adalah limit h mendekati 0 dari 2x ditambah h. Sekarang nilai dari h-nya kita substitusikan, maka jadinya adalah 2x ditambah 0. Maka jadinya adalah 2x. Jadi dengan demikian, jika ada fungsi y sama dengan x kuadrat, maka turunan pertama y aksennya sama dengan 2x. Oke, sekarang contoh yang kedua, y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3. Maka turunan pertamanya y aksen sama dengan limit untuk h mendekati 0. Kalau fx-nya x pangkat 3, maka fx plus h ya x tambah h pangkat 3 dikurangi fx x pangkat 3 per h. Dengan cara yang sama, x plus h pangkat 3 kita uraikan, maka jadinya adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h
ditambah 3XH pangkat 2 ditambah H pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 dan dibagi H. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 habis, sehingga selanjutnya sama dengan limit H mendekati 0. Dengan cara yang sama, kalau faktor H-nya kita keluarkan, maka jadinya adalah H kali 3X kuadrat ditambah 3XH ditambah H kuadrat. H kita coret, sehingga yang tersisa adalah limit H mendekati 0, 3X kuadrat ditambah 3XH ditambah H kuadrat. Sekarang nilai dekatan H kita substitusikan, sehingga hasilnya 3X kuadrat ditambah 3X kali 0 ditambah 0 kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah 3X kuadrat. Jadi dengan demikian kesimpulannya, jika ada fungsi Y sama dengan X pangkat 3, maka turunan pertamanya Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 3X kuadrat. Sehingga kemudian dapat dibuat sebuah rumus umum dari turunan pertama sebuah fungsi. Jadi jika ada fungsi Y sama dengan Fx sama dengan A kali X pangkat N, maka turunan pertamanya Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan N-nya turun, jadinya adalah A kali N kali X pangkat, pangkatnya dikurangi 1, N minus 1. Oke, kita coba contoh soalnya nomor 1. Y sama dengan X pangkat 4, maka Y aksen sama dengan 4-nya turun, berarti 4 kali X pangkat, pangkatnya dikurangi 1, 4 dikurangi 1 sama dengan 4X pangkat 3. Contoh yang kedua, Y sama dengan 5X pangkat 3, maka Y aksennya sama dengan 3-nya turun, berarti 5 kali 3 kali X pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 15X kuadrat. Lanjut contoh soal yang ketiga. Y sama dengan 1 per X pangkat 4, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi X pangkat minus 4. Maka dari sini turunannya Y aksen sama dengan min 4 turun, berarti min 4 kali X pangkat min 4 dikurangi 1 sama dengan min 4 kali X pangkat minus 5. Pangkat negatif 5 kalau kita jadikan pangkat positif, maka jadinya adalah min 4 per X pangkat 5. Lanjut lagi contoh soal keempat. Y sama dengan akar X. Bentuk akar kalau kita jadikan bentuk pangkat, akar X berarti sama dengan X pangkat setengah. Maka turunan pertamanya Y aksen sama dengan setengahnya turun, berarti setengah kali X pangkat setengah dikurangi 1. Maka hasilnya adalah
setengah kali X pangkat setengah kurangi 1 minus setengah. X pangkat negatif setengah kalau kita jadikan positif, maka jadinya adalah 1/2 kali X pangkat setengah. Ini bisa kita ubah ke bentuk akar lagi, yaitu 1/2 kali akar X. Oke, sekarang contoh yang nomor 5. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Maka turunan pertamanya Y aksen sama dengan 2X ditambah 3X, turunannya adalah 3. Sedangkan yang konstanta tanpa ada variabel X, turunannya adalah 0. Sehingga turunan pertamanya adalah 2X ditambah 3. Oke, sekarang contoh soal yang nomor 6. Y sama dengan 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6. Maka Y aksennya adalah pangkat 4-nya turun, maka turunan pertamanya adalah Y aksen sama dengan 4-nya turun, 4 kali 2, 8X pangkat 3 ditambah 3 turun, 3X kuadrat. Kemudian 2 turun kali min 3 min 6X ditambah 5X, turunannya adalah 5. Sedangkan yang konstanta tanpa ada variabel X, turunannya adalah 0. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat daring semuanya mendukung kegiatan belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.